Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Belajar itu bermain, bermain itu ya belajar. Nah, pada kesempatan video kali ini Bunda Guru akan sama-sama belajar mengenai kompetensi teknis dari P3K Guru 2023. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teori belajar kognitivisme dari Piaget, Brunner, Ausubel, dan juga Gagne. Nah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai. Bagi yang baru mengenal Bunda Guru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita membahas ini berdasarkan dari surat edaran dari Kemenpan RB tentang materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023. Jadi ini kita berdasarkan kisi-kisi dari surat edaran Kemenpan RB ya. Nah, ini ada 39 kisi-kisinya. Nah, kita akan membahas kisi-kisi nomor 7, 8, 9 serta ada sedikit tentang kisi-kisi nomor 12 dan juga 14. Kemudian, apa sih teori belajar itu? Teori belajar itu ada 4 sebenarnya. Ada teori behavioristik dari Edward Thorndike, George Borders Watson, Edwin Ray Guthrie, dan juga Skinner. Yang kedua, teori kognitivisme dari Piaget, Brunner, Ausubel, dan juga Gagne. Teori konstruktivisme dari Lev Vygotsky, dan juga teori humanistik dari Kolbe, Peter Honey, dan Alan Mumford serta Bloom. Nah, dari keempat teori ini kita berdasarkan kisi-kisi akan membahas teori kognitivisme, yaitu teori Piaget, Brunner, Ausubel, dan juga Gagne. Dari kisi-kisi 7, 8, 9 ada teori belajar Piaget, Gagne, Ausubel, dan juga Brunner. Nah, teori belajar kognitif. Apa sih sebenarnya teori belajar kognitif? Teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Para psikolog kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi atau pengetahuan yang baru. Menurut Piaget 1896 sampai 1980, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Menurut Piaget sendiri, proses belajar terdiri ada 3 tahap, yaitu asimilasi, akomodasi, dan juga ekuilibrasi atau penyeimbangan. Nah, kita berpikir Piaget yang terdiri dari asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi itu tadi apa? Asimilasi yaitu proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Di sini dapat dicontohkan seperti anak yang baru mengerti, misalkan contohnya tahu, oh binatang berkaki 4 itu namanya kucing, seperti itu. Kemudian untuk akomodasi yaitu proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Sedangkan akomodasi itu ketika tadi sudah mengetahui si anak bahwa binatang berkaki 4 itu adalah kucing. Hari berikutnya si anak melihat lagi binatang berkaki 4 itu adalah namanya kambing. Oh ternyata hewan berkaki 4 itu tidak hanya kucing, ada juga kambing, ada juga binatang yang lain seperti sapi, seperti itu. Itu
adalah proses akomodasi. Kemudian ekuilibrasi, penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi penerimaan antara pengetahuan yang sudah ada dari asimilasi untuk mendapatkan pengetahuan yang ditambahan baru lagi, itu namanya ekuilibrasi, seperti itu. Kemudian tahap perkembangan kognitif biasa. Di tahap perkembangan kognitif biasa ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor di usia 0 sampai 2 tahun. Di sini ciri-cirinya berdasarkan tindakan langkah demi langkah. Jadi ini masih usia bayi ya. Kemudian tahap praoperasional yaitu di usia 2 sampai 7 tahun. Ciri-cirinya masih penggunaan simbol atau bahasa tanda, juga konsep intuitif. Untuk di sini anak-anak sudah mulai berpikir simbolis, namun kesulitan belajar jika bendanya belum konkret seperti itu ya. Jadi masih membutuhkan benda-benda konkret. Kemudian untuk usia tahap operasional konkret itu di usia 7 sampai 11 tahun. Ciri-cirinya pakai aturan jelas atau logis, reversibel, dan kekebalan. Nah, pada tahap ini penalaran yang lebih logis dan konkret, akan tetapi mereka belum berpikir abstrak. Kemudian tahap yang terakhir operasional formal di usia 11 sampai 18 tahun, itu ada hipotesis, abstrak, deduktif dan induktif, logis dan probabilitas. Di sini sudah bisa memikirkan banyak cara untuk memecahkan suatu masalah, udah lebih kompleks dan berpikir logis seperti itu ya. Selanjutnya teori belajar kognitif dari Brunner. Brunner mengembangkan teorinya yang disebut free discovery learning. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Peserta didik dibimbing secara induktif untuk mengetahui kebenaran umum. Brunner menyatakan untuk menjamin keberhasilan belajar, guru hendaknya jangan menggunakan penyajian yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, tahap perkembangan kognitif Brunner itu, tahap enaktif itu sendiri yaitu ketika seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Tahap ikonik yaitu seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia itu sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan, tampil, dan perbandingan atau komparasi. Jadi di tahap ikonik ini tahap yang perlu menggunakan gambar. Kemudian tahap simbolik yaitu seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Pada tahap ini tanpa objek nyata, tanpa gambar, namun sudah berupa simbol, sudah mampu berpikir logis seperti itu. Kemudian menurut Ausubel, Ausubel ini yaitu seorang yang satu-satunya mengkritik discovery learning atau memberikan kelemahan pada model discovery learning. Dia mempersoalkan bahwa siswa tidak selalu tahu apa yang penting atau relevan. Bahkan banyak siswa membutuhkan motivasi eksternal dalam melakukan tugas-tugas kognitif yang diperlukan untuk belajar terhadap apa yang diajarkan di sekolah. Menurutnya, faktor yang paling penting dalam mempengaruhi belajar adalah apa yang diketahui siswa. Agar terjadi belajar bermakna, konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Sehingga inti dari teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna atau meaningful learning.
Nah, strategi meaningful learning sendiri adalah suatu kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang tersusun secara logis. Kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Kemudian di sini disebutkan ada 2 dimensi, yaitu dimensi yang pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. Informasi yang dikomunikasikan pada peserta didik dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final ataupun dalam bentuk belajar penemuan yang mengharuskan peserta didik untuk menemukan sendiri materi yang akan diajarkan. Kemudian dimensi yang kedua menyangkut cara bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada. Nah, pada tingkat kedua, peserta didik ini mulai mengaitkan informasi itu pada pengetahuan yang dimilikinya. Hal inilah yang dinamakan dengan belajar bermakna, seperti itu. Kemudian menurut Ganye, belajar adalah mekanisme di mana seorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. Kompetensi itu meliputi skill, pengetahuan, attitude, dan nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia. Sehingga belajar adalah hasil dalam berbagai macam tingkah laku yang selanjutnya disebut kapasitas. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh peserta didik dari dua, yaitu stimulus dan lingkungan, serta proses kognitif. Pembelajaran menurut Ganye hendaknya mampu menimbulkan peristiwa belajar dan proses kognitif. Peristiwa pembelajaran yang sering dikenal dengan 9 peristiwa pembelajaran atau model non-instructional event Ganye. Nah, dari 9 peristiwa pembelajaran itu diantaranya yaitu 1. Menimbulkan minat dan memusatkan perhatian peserta didik, di mana peserta didik tidak selalu siap dan terfokus perhatiannya pada awal pembelajaran. Guru perlu menimbulkan minat dan perhatian peserta didik melalui penyampaian sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi, atau kompleks. Di sini biasanya dimulai sebelum pembelajaran bisa dimulai dengan apersepsi atau bercerita seperti itu. Jadi mengumpulkan minat peserta didik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak menebak-nebak apa yang diharapkan dari dirinya oleh guru. Mereka perlu mengetahui unjuk kerja apa yang akan digunakan sebagai indikator penguasaan pengetahuan atau keterampilan. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu wajib disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengingatkan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang merupakan prasyarat banyaknya pengetahuan baru yang merupakan kombinasi dari konsep, prinsip, atau informasi yang sebelumnya telah dipelajari untuk memudahkan mempelajari materi baru. Jadi diingatkan kembali seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, menyampaikan materi pembelajaran. Nah, dalam penjelasan materi pembelajaran menggunakan contoh, penekanan untuk menunjukkan perbedaan atau bagaimana bagian yang penting, baik secara verbal maupun menggunakan feature tertentu, seperti warna, huruf miring, garis bawah, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, yang kelima, memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar. Nah, bimbingan yang diberikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses atau alur pikiran peserta didik perlu diperhatikan agar bimbingan tidak diberikan secara berlebihan. Jadi, bimbingan itu diberikan kepada peserta didik yang memang benar-benar membutuhkannya. Kemudian yang keenam, memperoleh unjuk kerja atau merespon peserta didik. Peserta didik diminta untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari, baik untuk meyakinkan guru maupun dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas. Nah, umpan balik perlu diberikan karena untuk membantu peserta didik ini mengetahui tentang sejauh mana kebenaran atau unjuk kerja yang telah dihasilkan oleh peserta didik tersebut. Kemudian ada mengukur atau mengevaluasi hasil belajar. Nah, dari pengukuran hasil belajar dapat dilakukan melalui tes maupun tugas. Perlu dipertimbangkan validitas dan reliabilitas tes yang diberikan dan hasil observasi guru. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-9, memperkuat retensi dan transfer belajar.
Retensi dapat ditingkatkan melalui latihan berkali-kali menggunakan prinsip yang dipelajari dalam konteks yang berbeda. Kondisi atau situasi pada saat transfer belajar diharapkan terjadi harus berbeda. Memecahkan masalah dalam suasana di kelas akan sangat berbeda dengan suasana real yang mengandung risiko. Jadi ada 9 peristiwa pembelajaran tersebut itu bertahap seperti itu. Nah, menurut Brunner sendiri, ketika tahap yang pertama itu belum bisa dilalui oleh peserta didik, maka sulit untuk melanjutkan tahap-tahap selanjutnya. Kemudian ada 8 jenis tipe belajar menurut Gagne. Nah, dari penelitian Gagne tentang faktor-faktor yang kompleks pada proses belajar, manusia menemukan teori pembelajaran yang efektif. Analisanya dimulai dari identifikasi konsep hierarki belajar, yaitu urut-urutan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik agar dapat mempelajari hal-hal yang lebih sulit atau lebih kompleks. Hasil penelitian Gagne tentang faktor-faktor yang kompleks pada proses belajar, manusia menemukan teori pembelajaran yang efektif. Analisanya dimulai dari identifikasi konsep hierarki belajar, yaitu urut-urutan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik agar dapat mempelajari hal-hal yang lebih sulit atau lebih kompleks. 8 jenis tipe belajar menurut Gagne. Itu yang pertama ada belajar sinyal. Di sini disebutkan contohnya seperti guru sejarah itu yang galak akan ditakuti siswa-siswa. Kemudian maka siswa-siswa tidak akan senang pada pelajaran sejarah. Kemudian tipe belajar yang kedua, belajar stimulus respon. Di sini contohnya guru memuji tindakan siswa, maka siswa cenderung akan mau mengulang. Kemudian yang ketiga, belajar merangkai tingkah laku. Contoh prestasinya membuka pintu mobil, duduk, kemudian kontrol persneling, menghidupkan mesin, menekan kopling, pasang persneleng, dan menginjak gas. Seperti contohnya ketika kita saat akan mengendarai mobil seperti itu ya. Jadi merangkai tingkah laku atau merangkai kegiatan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang keempat, belajar asosiasi verbal. Di sini contohnya seperti ketika kita saat ditanya nomor telepon. Kemudian yang kelima, belajar diskriminasi atau discrimination learning. Contohnya menyebutkan merek mobil-mobil yang lewat di jalan. Kemudian yang keenam, belajar konsep. Ini seperti manusia, ikan, paus, kera, anjing adalah makhluk yang menyusui. Jadi bisa tahu mana konsep-konsep yang terdapat dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang ketujuh, belajar kaidah. Ini contohnya benda yang bulat berguling pada alas yang miring. Jadi ada menghubungkan beberapa konsep. Kalau bulat itu dapat berguling pada benda yang miring, seperti itu ya. Untuk yang terakhir, belajar memecahkan masalah. Ini contohnya menemukan cara memperoleh energi dari tenaga atom. Tenaga mencemarkan lingkungan tanpa mencemarkan lingkungan hidup. Di sini mengembangkan beberapa kaidah menjadi prinsip pemecahan masalah lebih kompleks seperti itu ya, cara problem solvingnya. Sekian video dari Bunda Guru. Ada salahnya, ada kurangnya, Bunda Guru mohon maaf. Semoga kita semua dapat lolos di seleksi P3K 2023. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya.